Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwas sekalian rahimani wa rahmakumullah. Pertama syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala, diberikan hidayah untuk mau datang ke kajian. Diberikan hidayah untuk mau datang ke kajian, untuk mau ikut daurah, mendengarkan firman-firman Allah Ta'ala, dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Yang mana untuk sekedar datang, semua orang bisa datang. Sekedar daftar, semua orang bisa daftar. Tapi ternyata nggak semuanya datang, ternyata nggak semuanya juga daftar. Ada sebagian orang yang malah memilih untuk berani bayar mahal, berani datang bersulit-sulitan ke acara-acara yang haram, bahkan ke konser. Bukan ada yang tahu berapa tadi malam atau di hari-hari sebelumnya ribuan, ratusan ribu orang datang ke konser, berani bayar mahal, melakukan kemaksiatan. Makanya ini nikmat besar untuk mau datang ke kajian yang harus selalu disyukuri oleh Allah atau kepada Allah Ta'ala. Dan di antara cara mensyukurinya adalah dengan dimaksimalkan semaksimal mungkin, belajar dengan serius, mencatat semua faedah-faedahnya, dan juga tentunya diamalkan. Nah, ikhwas sekalian rahimani wa rahmakumullah, pembahasan kita di sesi kali ini pembahasan yang besar. Karena kata para ulama, innal hadis atau annal hadis ya'zum bi'izami al-mutahaddas anhu. Suatu pembicaraan itu dianggap pembicaraan yang besar, yang agung, yang mulia, tergantung apa yang sedang dibicarakan. Nah, sekarang yang mau kita bicarakan adalah berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah firman Allah, perkataannya Allah Ta'ala, dari sifat kalamnya atau sifat berbicaranya Allah. Sebagaimana Allah dahulu pernah berkata, pernah berfirman kepada para nabinya, kepada para rasulnya. Di antaranya Allah mengatakan, wa kallamallahu Musa taklima. Bahwasanya Allah benar-benar berbicara kepada Musa alaihissalam. Dan di antara pembicaraan atau firman Allah adalah Al-Quranul Karim. Makanya pembahasan tentang Al-Quran adalah pembahasan besar. Karena kita berbicara tentang apa yang dikatakan oleh Allah Ta'ala. Ikhwas sekalian, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Dan Al-Quran adalah salah satu mukjizat besar bagi umat ini. Bahkan kita katakan mukjizat terbesar bagi umat ini. Apa itu mukjizat? Mukjizat itu amrun khariqun anil adah. Sesuatu yang di luar kebiasaan. Di luar batas normal, itu namanya mukjizat. Kita lihat bagaimana Musa alaihissalam diberikan mukjizat oleh Allah, tongkatnya dilempar bisa jadi ular. Mengeluarkan tangannya dari sakunya, bercahaya tangannya. Kemudian tongkatnya memukul lautan, lautnya terbelah. Itu mukjizat. Itu hal yang di luar batas normal. Termasuk adalah Al-Quranul Karim. Bahkan mukjizat Al-Quran
lebih besar daripada mukjizat-mukjizat yang lain. Ini yang terbesar. Dan tujuan utama, ikhwas sekalian, dari mukjizat bukan untuk mengalahkan orang lain. Bukan untuk mengalahkan orang-orang musyrik. Bukan itu tujuan utama dari mukjizat. Tujuan utama dari mukjizat adalah menunjukkan kebenaran yang dibawa oleh nabinya. Musa alaihissalam diberikan mukjizat oleh Allah, tongkatnya jadi ular. Tujuannya bukan sekedar untuk mengalahkan Fir'aun. Enggak. Tapi mau menunjukkan bahwasanya Musa ini benar-benar utusan Allah. Ini diantara buktinya. Ada hal yang manusia lain nggak bisa lakukan. Seperti para tukang sihirnya Fir'aun ketika mereka melemparkan ular-ular hayalan mereka, ilusi mereka, kemudian dimakan oleh ularnya Musa alaihissalam. Langsung tukang sihir Fir'aun langsung masuk Islam. Beriman dengan Robnya Musa dan Harun. Karena tahu itu di luar batas normal. Nggak ada manusia yang bisa. Dan kalau antum baca sejarah bagaimana di zaman Fir'aun dan juga Musa, itu zaman yang mana ilmu sihir, ilmu klinik, itu benar-benar sedang lagi top-topnya. Dan yang dipanggil oleh Fir'aun adalah tukang sihir yang terbaik. Bukan tukang sihir ecek-ecek. Makanya mereka langsung sujud beriman dengan Robnya Musa dan Harun karena tahu nggak ada lagi yang bisa melakukan hal seperti ini. Dia sadar Musa dan Harun ini adalah utusan dari Allah Ta'ala. Nah, Al-Quran pun demikian. Al-Quran ini mukjizat bagi umat ini, menunjukkan kebenaran yang dibawa oleh nabinya, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mukjizat Al-Quran itu banyak. Dan kita batasi pembahasan kita hari ini, 2 saja kita sebutkan di antara mukjizat dari Al-Quran. Yang pertama mukjizat dari Al-Quran, Al-Quran itu kitab yang tidak tertandingi. Kitab yang nggak bisa dikalahkan. Ketika ayat Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi sampaikan kepada orang-orang musyrik, mendakwahi mereka untuk mentauhidkan Allah, beriman dengan Al-Quran. Maka orang-orang musyrik mengatakan, yang disebutkan oleh Imam Al-Baghawi, orang-orang musyrik mengatakan, laun nasya laqulna mithla hadza. Kalau kami mau, ini setelah mereka mendengar ayat Al-Quran, orang-orang musyrik bilang, kalau kami mau, kami juga bisa bikin ayat-ayat yang seperti itu. Kemudian fakadzabahumullah, kata Imam Al-Baghawi. Kemudian mereka pun didustakan oleh Allah. Kenapa? Itu kan tantangan mereka. Seakan-akan mereka mau nantang. Kita juga bisa buat ayat seperti itu. Maka ditantang balik sama Allah. Di antaranya Allah katakan di surat Al-Isra. Allah katakan, "Qul la in ijtama'atil insu wal jin ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira." Allah katakan, "Qul," sampaikan kepada mereka Muhammad. Kalaulah semua jin dan manusia berkumpul untuk mendatangkan yang seperti Al-Qur'an, kata Allah, la ya'tuna bimithlihi. Mereka nggak bakal bisa mendatangkan yang seperti Al-Quran. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahir. Walaupun mereka saling tolong-menolong satu sama lain. Nggak bakal bisa. Buktinya apa? Buktinya sampai hari ini, nggak ada orang yang berani menantang Al-Quran. Mendatangkan sesuatu yang persis seperti Al-Quranul Karim. Dan bahkan para ulama mengatakan, tata bahasa yang bagus, sastra yang tinggi, itu dulu kebanggaannya orang-orang kufar Quraisy. Mereka nggak punya apa-apa ya, Khwah. Mekah, orang-orang Quraisy itu nggak dikuasai Romawi, nggak dikuasai Persia, nggak dikuasai Habasyah. Kerajaan-kerajaan besar. Kenapa? Nggak ada apa-apa. Kebun nggak ada, tanah nggak ada, maksud tanahnya juga nggak subur, nggak ada kekayaan di situ. Makanya kebanggaan mereka satu-satunya bahasa mereka. Makanya kalau kita buka buku-buku sastra Arab yang terdahulu, namanya Al-Adab Al-Jahili atau sastra ketika di zaman jahiliyah, bagaimana
sering sekali terjadi perdebatan tentang masalah sastra. Debat puisi, debat syair. Jadi orang ini mencela orang yang lain dengan syairnya, kemudian dibalas lagi dengan syair. Dia balas lagi dengan syair, dibalas lagi dengan syair. Berganti-gantian balas-balasan. Pertanyaannya, pernah nggak ada orang bikin syair untuk membantah Al-Quranul Karim? Nggak ada. Pernah antum temukan orang-orang kufar Quraisy bikin syair untuk membantah Al-Quran? Nggak ada. Yang mereka lakukan untuk membantah Al-Quran apa? Ngangkat pedang, perang. Itu yang mereka lakukan. Makanya ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Ahzab. Mereka udah nggak bisa soalnya mendebat dengan syair mereka. Mereka udah nggak bisa. Ini yang terkadang ikhwah, perilaku atau sikap seorang sampai sekarang kalau sudah kalah argumen. Ya kan? Orang kalau udah kalah argumen apa? Udah tonjok-tonjokan aja. Berantem aja. Dia udah kalah argumen, sudah. Isinya caci maki, mencela. Bukannya dia bawa dalil, bukannya dia bawa data, dia udah nggak bisa, udah mentok. Udah berantem aja yuk. Nah, ini sama seperti orang-orang kafir musyrikin zaman dulu. Mereka udah nggak bisa ngebantah Al-Quran. Mereka tahu nggak ada manusia yang bisa membuat sekompleks ini, sebagus ini tata bahasanya, nggak ada yang bisa. Nah, kemudian mukjizat yang kedua, Al-Quran ini kitab yang terjaga keotentikannya sampai hari kiamat. Terjaga keotentikannya, keasliannya itu dijaga oleh Allah sampai hari kiamat. Bagaimana Allah sendiri langsung mengatakan di surat Al-Hijr, Inna nahnu nazzalna al-Quran wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya, kata Allah. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ketika beliau mentafsirkan ayat ini, kata beliau, Allah menjaga Al-Quran ketika diturunkan dan juga setelah Al-Quran ini diturunkan. Jadi pada saat diturunkan dan setelah diturunkan itu selalu tetap dijaga oleh Allah. Ketika diturunkan, Allah turunkan dengan pendampingan makhluk yang terbaik dan juga terkuat. Itu siapa? Jibril alaihissalam. Dijaga sama Allah. Makanya di surat An-Najm, Allah Ta'ala mengatakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bahwasanya Muhammad tidak berkata dari hawa nafsunya, tetapi itu adalah wahyu yang diturunkan kepadanya. Kemudian apa kata Allah? Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa. Yang mana wahyu yang dimiliki oleh Muhammad itu diajarkan oleh suatu zat yang kuat. Dzu mirratin fastawa, yang bagus sekali rupanya. Maksudnya siapa? Jibril alaihissalam. Kuat, nggak bisa diganggu gugat. Makanya Jibril itu adalah sayyidul malaikah, pemimpinnya para malaikat. Bahkan Nabi SAW pernah dalam sebuah kisah, beliau sedang berjalan di kota Makkah, tiba-tiba mendengar suara dari langit. Mendengar panggilan dari langit. Kemudian Nabi SAW menoleh ke atas. Ngelihat ada Jibril duduk di antara langit dan bumi. Nabi lari masuk ke rumahnya, ngumpet langsung dalam selimut. Takut, karena Jibril itu besar. Nabi SAW katakan bahwasanya Jibril itu mempunyai 600 sayap. Dan satu sayapnya itu menutup ufuk dari timur ke barat. Itu bayangkan berapa besarnya Jibril alaihissalam. Nabi SAW sampai masuk sembunyi di selimut gara-gara takut ngelihat Jibril. Kemudian turunlah firman Allah apa? Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Wahai orang yang bersembunyi dalam selimut, qum bangun, berikan peringatan. Nah, jadi Al-Quran dijaga oleh Allah Ta'ala. Kemudian setelah turun Al-Quran ini, itu pun selalu dijaga. Kata Imam Sa'di, wa ba'da inzalihi, setelah diturunkan, maka Allah jaga dengan dititipkan Al-Quran ini di dalam hati Rasulnya. Nah, kemudian Rasulnya menitipkan Al-Quran ini ke dalam hati umatnya. Lalu Allah pun menjaga lafaz-lafaznya dari perubahan.
dari penambahan dan juga pengurangan. Dan juga Allah menjaga maknanya dari dirubah-rubah. Maka nggak ada yang rubah-rubah. Jadi kita pahami penjagaan Allah terhadap Al-Quran itu penjagaan yang sempurna. Hifdzun tam. Bukan cuma penjagaan mushaf. Tapi yang Allah jaga mushafnya, hurufnya, katanya, bacaannya, tafsirnya, semuanya dijaga oleh Allah. Dari mana kita tahu? Allah menjaga lafadznya dengan menciptakan dari makhluknya para penghafal Al-Quran. Anak tanya sama antum, berapa jumlah penghafal Al-Quran di muka bumi ini? Bisa antum itu? Kita ngomong penghafal Al-Quran jangan cuma ngomong orang yang hafal 30 juz. Yang 30 juz aja jumlahnya seabrek. Apalagi yang 25 juz, 20 juz, 10 juz, 5 juz, yang kulhu doang, berapa orang? Nah, makanya disebutkan kalau Al-Quran tiba-tiba lenyap di atas muka bumi ini, lenyap, hilang, langsung bakal ada orang yang nulis Al-Quran lagi. Kenapa? Hafal. Orang muslim serendah apapun, semalas apapun, suruh baca Al-Fatihah bisa. Baca kulhu bisa. Ini kemuliaan Al-Quran yang gak dimiliki oleh kitab-kitab yang lain. Gak ada. Hanya Al-Quran. Begitu juga tafsirnya. Bagaimana Allah menciptakan para ulama-ulama mufassirin, para ahli tafsir. Dan bapaknya ahli tafsir siapa? Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, sepupu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana para ahli tafsir mereka mentafsirkan Al-Quran, mencocokkan pemahamannya dengan pemahaman Nabi dan juga para sahabat, tafsir-tafsir yang memang diriwayatkan. Bagaimana Nabi mengartikan, bagaimana Nabi memahami ayat ini, ditulis sama mereka. Ayat per ayat, lafaz per lafaz. Kalau nggak percaya, silakan buka tafsir Ibnu Katsir. Buka tafsir Al-Qurtubi. Buka tafsir At-Tabari. Dan tafsir-tafsir yang lainnya. Anda bakal temukan. Bagaimana semua yang disampaikan oleh Nabi dari tafsir-tafsir Al-Quran ada di kitab-kitab mereka. Bagaimana tafsir para sahabat ada di kitab mereka. Semuanya ada. Tujuannya apa? Menjaga makna dari Al-Quran. Biar nggak diacak-acak orang. Makanya kata para ulama, hendaklah seorang itu jangan terburu-buru dalam memahami ayat Al-Quran. Tapi apa yang dia lakukan? Dia kembali kepada tafsirnya para ulama. Buka tafsirnya para ulama, jangan langsung dipahami. Karena Al-Quran ini yang terjaga bukan cuma ayatnya, tapi tafsirnya juga. Para sahabat aja dalam beberapa kesempatan pernah salah dalam mentafsirkan ayat Al-Quran. Sahabat loh ini, muridnya Nabi SAW. Para sahabat duduk di majelis, diajarin sama Nabi. Mereka dalam beberapa kesempatan pernah salah mentafsirkan Al-Quran. Kemudian ditegur, dibenerin sama Nabi SAW. Kalau ini para sahabat, ya apalagi kita. Nah, makanya ini pentingnya kita membaca buku-buku tafsir. Kemudian juga Al-Quran ini dijaga dari segi bacaannya, qiraatan. Al-Quran nggak bisa dibaca asal-asalan, tapi adanya para ulama qurra. Nah, ulama qurra, yaitu para ahli baca Al-Quran. Para ahli tajwid Al-Quran. Mereka menjaga secara turun-temurun. Antum bisa temui ada beberapa qurra, bahkan di Indonesia, yang mereka itu mempunyai sanad dalam bacaannya. Apa itu sanad dalam bacaan? Yaitu bagaimana dia membaca Al-Quran, huruf per huruf, tajwid per tajwid. Semuanya dia ambil dari gurunya. Dan gurunya pun mempunyai bukti data yang otentik, yang diakui, dia pun ngambil dari gurunya. Gurunya ngambil dari gurunya, sampai ke Nabi Muhammad SAW. Dan jalur sanad itu terjaga rapi dalam sebuah kertas. Nah, sekarang itu sanad yang terpendek disebutkan 28 atau 29. Dalam artian dari orang tersebut sampai Nabi SAW itu ada 29 orang.
Ada 29 orang, sanadnya terjaga. Dari siapa mereka mengambil bacaan mereka. Ini salah satu cara Allah menjaga Al-Quranul Karim, itu dari segi bacaannya. Nah, kemudian ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Poin yang berikutnya akan kita bahas adalah berkaitan dengan tilawah terbaik. Kita perlu untuk tahu apa itu Al-Quran, mukjizat dari Al-Quran, supaya kita sadar besarnya yang mau kita pelajari, tingginya yang mau kita pelajari. Kalau seorang merasa rendah, menganggap remeh mata pelajaran yang mau dia pelajari, dia nggak bakal serius belajar. Dia nggak bakal serius, dia nggak bakal tekuni. Kenapa? Nganggap remeh. Makanya kita harus ketahui dulu betapa besarnya Al-Quran sebelum kita masuk ke dalam tilawah Al-Quran. Nah, ikhwas sekalian, tilawah Al-Quran atau membaca Al-Quran itu keutamaannya besar dan banyak. Di antaranya, membaca Al-Quran atau tilawah Al-Quran mencontoh dari yang terbaik, itu salah satu hasad yang dianjurkan. Nabi SAW dalam sebuah hadisnya, beliau mengatakan, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali dalam dua keadaan, kata beliau. Yang pertama, rajulun allamahullahul Quran, seorang yang diajarkan oleh Allah Al-Quran. Kemudian dia membacanya setiap tengah malam, setiap tengah siang, dia baca terus Al-Quran itu. Kemudian bacaan ini didengar oleh tetangganya. Kemudian tetangganya berkata, laitani utitu mithla ma utiya fulan. Kalaulah aku ini diberikan kemampuan baca Al-Quran seperti orang itu. Fa'amiltu mithla ma ya'mal. Aku akan melakukan persis seperti yang dia amalkan. Ini hasad namanya, iri. Dia pengen juga baca Al-Quran seperti tetangganya. Nah, ini kata Nabi SAW, hasad yang diperbolehkan. Yang mana hasad itu ikhwah, itu ada dua. Ada hasad yang terpuji, ada hasad yang tercela. Apa itu hasad yang tercela? Yaitu seorang menginginkan kenikmatan orang lain, sekaligus dia menginginkan supaya orang lain itu hilang kenikmatannya. Dia ngelihat temennya baru beli motor. Wah, anak pengen juga punya motor baru. Mudah-mudahan motor dia cepat hilang. Nah, itu hasad namanya. Itu iri, dengki, itu yang terlarang, nggak boleh. Nah, adapun hasad yang terpuji, itu hasad dalam masalah agama. Dan dia tidak mengharapkan hilangnya nikmat dari orang lain. Itu namanya hasad yang terpuji. Ini orang Masya Allah bacaan Al-Qurannya bagus. Pengen banget bisa kayak dia. Dia cuma berkeinginan, pengen seperti orang tersebut. Tapi dia nggak mengharapkan orang itu kemudian biar bisu misalkan. Tiba-tiba nggak bisa ngomong, tiba-tiba amnesia misalkan. Itu hasad namanya. Itu termasuk hasad yang diperbolehkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, keutamaan dari tilawah Al-Quran yaitu pahalanya berlipat-lipat. Baca Al-Quran bukan pahalanya satu, tapi berlipat-lipat. Nabi SAW mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya pahala. Lalu Nabi katakan, wal hasanatu bi asyi amthaliha. Satu pahala itu dilipat gandakan 10 kali. Lalu kata beliau, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, kata beliau. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti dari 3 huruf ini saja, pahalanya ada berapa? Ada 30 dari alif lam mim. Pahalanya berlipat-lipat. Nah, ini menunjukkan diantaranya adalah rahmat Allah bagi kita. Bagaimana Allah itu melipat gandakan pahala kebaikan, tapi Allah tidak melipat gandakan dosa. Ini kan rahmat Allah. Orang melakukan kebaikan bisa dilipat gandakan oleh Allah sampai 700 kali, sampai lipat yang kita nggak ketahui sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Adapun dosa, satu orang berbuat satu dosa, maka dia dicatatkan satu dosa. Ini kan rahmat dari Allah Ta'ala. Dan kemudian ikhwah, kita perhatikan aja dalam surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu totalnya ada 139 huruf.
Berarti ada berapa pahalanya? 1 huruf 10, berapa? Lulus sekolah semua kan? Hah? Nggak ada yang nembak kan ijazahnya? Berapa? 1390 pahalanya. Al-Fatihah doang. Berapa kali antum baca Al-Fatihah dalam sehari? Minimal 17 kali. Kemudian, habis baca Al-Fatihah baca apa? Hah? Baca kulhu. Apa lagi? Baca kulhu. Qul huwallahu ahad. Itu ada 47 huruf. Dari qul huwallahu ahad sampai akhir. Berarti kali 10 jadi 470. Nah, antum tambahkan 1390 ditambah 470. Udah Ana tambahin, tenang aja. 1860. 1860 pahala dari baca Al-Fatihah sama kulhu. Nah, itu rakaat pertama. Rakaat kedua baca apa? Kulhu lagi. Nah, antum kali 2. Itu baru 2 rakaat. Belum lagi kalau ada 17 sholat atau 17 rakaat. Silakan antum kalikan sendiri. Nah, itu baru urusan dalam pahala baca Al-Quran ketika sholat. Gimana ketika antum buka Al-Quran baca sendiri? Gimana dengan para ulama salaf? Imam Syafi'i 1 hari 2 kali hatam Al-Quran pas Ramadan. Ayo, 1 hari 2 kali hatam Al-Quran pas Ramadan. Antum kalian berapa banyak pahalanya? Makanya Al-Quran ini suatu yang besar dan pahalanya besar. Benar-benar rahmat, benar-benar mukjizat dari Allah Ta'ala kepada umat ini. Kemudian di antara keutamaan Al-Quran, Al-Quran itu jaminan keselamatan. Nah, Al-Quran itu jaminan keselamatan. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, Allah menjamin, Allah menjamin. Siapapun yang mengikuti Al-Quran, dia tidak akan tersesat di dunia dan juga tidak akan tersiksa di akhirat. Kata Ibnu Abbas. Orang ngikutin Al-Quran nggak bakal tersesat di dunia, nggak bakal tersiksa di akhirat. Dalilnya apa? Firman Allah di surat Toha. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa kata Allah yang mengikuti hidayahku, maka dia nggak bakal sesat, nggak bakal tersiksa. Ini janji dari Allah. Jadi berarti mempelajari Al-Quran itu jaminan untuk mendapatkan hidayah. Bahkan step untuk kita mau dapat hidayah. Sebagian orang mencari Tuhan. Nah, saya mau nyari Tuhan, cari kebenaran. Kenapa pusing? Itu ada Al-Quran, baca Al-Quran. Itu step pertamanya kalau orang mau dapat hidayah. Baca Al-Qurannya. Saya belum dapat petunjuk. Belum mau pakai jilbab, hati saya dulu dijilbabin. Nggak bakal bisa kalau nggak mau baca Al-Quran. Baca dulu, amalkan. Nah, saya menunggu panggilan Allah, baru nanti saya umroh. Antum siapa mau dipanggil? Baca Al-Quran. Nah, jadi nggak perlu dicari-cari. Sudah ada jawabannya, tinggal didatangi, tinggal dibaca, tinggal diamalkan. Jawabannya sudah ada, nggak perlu dicari-cari lagi. Jadi Al-Quran itu jaminan keselamatan dari Allah Ta'ala. Kemudian ikhwas kalian, ketika kita mau mencapai tilawah terbaik, maka kita harus melalui jalur belajar. Kenapa? Karena nggak ada seorang pun di atas muka bumi ini lahir langsung pinter, nggak ada. Mau ulama sekelas Imam Syafi'i, mau Imam Bukhari, mau Imam Ahmad, imam, semuanya lahir sama kayak kita semuanya. Nangis, nah, disusuin ASI, sama semuanya. Modal kita itu sama semuanya. Bedanya setelah itu ngapain? Nah, ada yang setelah lahir sama orang tuanya diajarin joget. Ada yang lahir diajarin sama orang tuanya baca Al-Quran. Beda-beda. Nah, rekam sambil masuk TikTok, nah itu beda-beda orang tua. Oh, anak pengen anak-anak jadi anak soleh, diajarinnya joget. Nah, soleh apa? Semua harus ada caranya yang harus ditempuh di situ. Kemudian begitu juga untuk mencapai tilawah yang terbaik butuh namanya belajar. Dan Nabi SAW secara khusus menyebutkan tentang belajar Al-Quran. Nabi bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama.
Hadis yang sering kita dengar. Yaitu sebaik-baik kalian, kata Nabi, adalah orang yang belajar Al-Quran dan juga mengamalkannya atau mengajarkannya. Itu sebaik-baik kalian. Jadi Nabi SAW menggambarkan untuk menjadi orang yang terbaik, maka belajarlah dari sesuatu yang terbaik. Al-Quran sesuatu yang terbaik bisa mencetak seorang menjadi orang yang terbaik. Tapi perlu dipahami, kata para ulama, belajar Al-Quran bukan cuma sekedar belajar baca. Bahkan inti dari belajar Al-Quran adalah mempelajari maknanya, kemudian mengamalkannya. Itu intinya. Kenapa? Karena itu tujuan utama diturunkan Al-Quran. Al-Quran tidak pernah diturunkan cuma sekedar jadi bacaan. Enggak pernah. Al-Quran diturunkan sebagai hidayah, petunjuk. Ketika sesuatu itu sebagai petunjuk, maka petunjuk itu harus dipahami, dipelajari, diamalkan, baru bisa jadi petunjuk. Beda dengan suatu bacaan lewat aja begitu aja. Beda dengan Al-Quranul Karim. Makanya maksud dari sebaik-baik kalian ada yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, yaitu dia belajar Al-Quran, isinya maknanya, kemudian dia amalkan, dan kalau mampu dia ajarkan. Nah, kemudian adapun menghafalkan Al-Quran secara kamil, secara sempurna, atau beberapa juz dari Al-Quran, maka hukumnya fardu kifayah. Kecuali dalam momen-momen yang memang diwajibkan untuk baca. Contohnya Al-Fatihah. Seorang nggak sah sholatnya kalau nggak hafal Al-Fatihah. Maka dia harus hafal Al-Fatihah. Nabi SAW mengatakan, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat buat orang yang tidak baca Fatihatul Kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Kemudian adapun mengajarkannya, nah mengajarkan Al-Quran, maka termasuk hukumnya seperti hukum berdakwah, hukum mengajar materi pelajaran agama yang lain, yaitu hukumnya adalah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Yaitu fardu kifayah adalah kewajiban bagi sebagian orang. Dalam artian kalau sudah dilakukan oleh sebagian orang, maka gugur kewajibannya dari yang lain. Tapi kalau nggak ada yang melakukannya, maka semuanya berdosa. Contoh lain ibadah yang fardu kifayah apa? Hah? Sholat jenazah. Nggak usah jauh-jauh, apa lagi? Azan. Masuk waktu sholat, antum semua azan? Hah? Kan enggak, satu aja kan yang azan kan di masjid kan. Mungkin semua rebutan mau azan, enggak. Satu yang azan. Tapi kalau masuk waktu sholat, bahkan dalam sebuah kampung nggak ada yang azan, semuanya penduduk satu kampung dosa semua. Itu fardu kifayah namanya. Nah, sama seperti hukum menghafal Al-Quran dan juga mengajarkan Al-Quran. Dan itu tentunya di antara ibadah yang paling mulia. Dan itu salah satu cara untuk menjadi orang yang terbaik. Kemudian, ikhwas sekalian, untuk belajar baca Al-Quran, belajar tilawah Al-Quran, itu ada dua cara. Ada dua cara. Cara yang pertama adalah mendengar lafaz atau bacaan dari guru, dari syekh. Jadi datang ke seorang yang ngajar Al-Quran, ini pengajarnya baca. Di dalam Sahih Bukhari ada satu budak. Salah satu cara untuk belajar baca Al-Quran. Seperti para sahabat dulu belajar dari Nabi SAW. Nabi baca, para sahabat dengerin. Nah, tapi kata para ulama, cara ini kurang kalau untuk diterapkan. Talqin bukan cuma buat mayit. Talqin itu artinya bacain buat orang lain. Itu juga artinya talqin. Nah, ini salah satu cara untuk belajar Al-Quran. Contoh yang lain seperti murotal di internet. Kita dengar murotal Syekh Sudais atau Syekh
Syuraim atau Syekh Al-Ghamidi atau para masyayikh yang lain, kita dengerin itu manfaat. Tapi nggak cukup buat kita belajar Al-Quran. Nah, itu nggak cukup. Kadang syekhnya baca Al-Ikhlas, kita juga baca Al-Ikhlas. Tapi kitanya kepedean, kayaknya nggak ada bedanya bacaan anak sama dia. Nah, itu kepedean aja. Padahal kalau dikorek-korek, itu kesalahannya banyak. Makanya nggak cukup untuk sekedar mendengar aja. Nah, harus dilengkapi dengan cara yang kedua untuk belajar Al-Quran. Yaitu apa? Membacakan kepada syekh atau kepada guru. Jadi dia dengar, habis itu juga dia bacakan. Nah, ini yang dulu juga dilakukan oleh Nabi SAW kepada Jibril alaihissalam. Nabi SAW itu setiap tahun, bahkan setiap masuk bulan Ramadan, Nabi membacakan hafalannya kepada Jibril. Nah, nanti dikoreksi. Nah, ini butuh kita kepada guru kita. Kita bacakan kepada guru kita, nanti dikoreksi sama dia. Oh, ini salah. Oh, ini keliru. Oh, ini hukum tajwidnya salah. Oh, yang benar begini, yang benar begitu. Nah, dulu ketika kuliah, Anda pernah ketika menyetorkan hafalan, ada sebuah lafaz di dalam Al-Quran, yajma'un. Tulisannya yajma'un semuanya. Anda sudah hafalkan, Anda sudah mutqin, Anda setorkan. Syekhnya selalu bilang, khoto, salah. Anda ulangi lagi ayatnya. Khoto, salah. Anda bingung, salahnya di mana? Karena Anda yakin 100% benar. Benar. Kemudian dibacakan kata Syekh, buka Al-Qurannya. Anda buka. Ternyata tulisannya bukan yajma'un. Ternyata yajmahun. Nah, yajmahun. Pakai H. Bukan pakai ain yajma'un. Dan itu satu-satunya ayat yang tulisannya yajmahun. Itu doang memang. Di surat At-Taubah. Nah, itu pentingnya untuk kita bacakan kepada syekh. Khususnya buat orang yang lagi belajar tajwid dan juga yang lagi mau menghafal Al-Quran. Dia butuh yang namanya guru. Nah, catatan penting dalam masalah ini buat orang yang mau belajar tahsin Al-Quran, satu Pak, jangan baper. Nah, ini, jangan baper. Kalau dikoreksi, ya terima, oh iya salah. Jangan ngomel. Nah, karena ini keluhannya datangnya dari guru Quran soalnya. Nah, capek kadang ngajarin, malu, kadang orang yang tersakit hati, nggak mau datang lagi, baper. Kalau nggak mau dikoreksi, baca sendiri di rumah. Nggak usah datang. Nah, kalau udah jago nggak usah datang ke majelis tahsin. Tahsin memang tujuannya untuk dikoreksi. Nah, dan makanya ini poin yang penting. Kemudian ikhwas sekalian, kita masuk ke yang berikutnya. Tadi cara belajar baca. Sekarang adalah cara membaca Al-Quran. Cara baca Al-Quran itu ada 3. Yang pertama adalah tahqiq, yang kedua itu hadr, yang ketiga itu tadwir. Nah, yang pertama itu tahqiq. Apa tahqiq? Yaitu membaca dengan lambat, kemudian memberikan semua huruf haknya masing-masing, dan memanjangkan matnya secara sempurna semuanya. Contoh, ini mau mat wajib, mau mat jaiz, semuanya diberikan secara sempurna. Contoh di surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi bacanya itu lama. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Itu namanya baca dengan tahqiq. Semuanya diberikan haknya secara sempurna, matnya semuanya diberikan secara sempurna. Baca dengan lambat. Kemudian yang kedua, ada membaca dengan hadr. Hadr namanya. Hadr itu mempercepat bacaan. Dengan mengurangi harokat sampai batas minimalnya. Bahkan terkadang ayat satu dengan ayat yang lain itu disambungkan. Contohnya di surat Al-Qadar tadi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Nah, itu bacaan hadr namanya.
Yang mad jais itu cuma diberikan 2 atau 3. Nggak diberikan sampai 5. Kecuali mad wajib tetap diberikan sampai 5. Begitu juga di Al-Fatihah, contohnya bacaan hadr. Itu ada dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim sampai akhir ayat. Itu bacaan hadr namanya. Tapi tetap memperhatikan kaedah-kaedahnya. Yang penting dia itu turun sampai standar minimalnya. Nah, dan bacaan hadr ini paling banyak dipraktekkan oleh orang-orang yang sedang memurojaah hafalan Qur'annya. Dia punya hafalan banyak, 30 juz. Kalau dia bacanya pakai tahqiq, cara yang pertama, nggak beres-beres. Nah, nggak beres-beres. Makanya dengan cara hadr. Begitu juga para ulama ketika mereka di bulan Ramadan. Maka mereka kebanyakan baca dengan hadr. Kenapa? Untuk mendapatkan pahala yang berlipat. Supaya mendapatkan ayat yang banyak. Makanya dibaca dengan hadr. Tapi perhatikan, tetap memperhatikan masalah kaedahnya. Mereka cuma turun sampai standar minimal. Jadi bukan nggak pakai tajwid, bukan. Bukan, tetap diperhatikan tajwidnya sama mereka, cuma turun sampai standar paling minimal. Kemudian cara yang ketiga adalah dengan tadwir. Nah, adalah dengan tadwir. Tadwir itu membaca dengan tempo pertengahan antara tahqiq sama hadr. Jadi dia tuh tengah-tengah dia tuh. Nah, dan ini kebanyakan bacaan imam. Antum dengerin imam baca, yaitu kebanyakan bacaannya itu tadwir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai akhir ayat. Nah, bacaannya itu tengah-tengah. Tidak seperti tahqiq yang lambat, tidak seperti hadr yang cepat, tapi dia itu tengah-tengah. Nah, kemudian dalam surat Al-Muzammil Allah katakan warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an ini dengan tartil. Nah, semua 3 cara ini semuanya tartil. Semuanya tartil. Kenapa? Karena tatanan bahasanya tetap dijaga, kaedah tajwidnya tetap dijaga, cuma temponya yang berbeda-beda. Nah, temponya yang berbeda-beda. Nah, adapun para ulama mereka itu ikhtilaf. Berselisih mana yang paling afdol dari 3 bacaan ini. Nah, kebanyakan jumhur mereka mengatakan yang paling afdol adalah dengan tahqiq. Itu cara yang pertama, cara yang lambat. Kenapa? Karena itu memudahkan sekali lagi seorang untuk tadabbur. Nah, itu memudahkan untuk tadabbur, memahami isi dari Al-Quranul Karim. Karena itu tujuan utamanya. Kemudian ikhwas sekalian, kita masuk ke poin yang berikutnya. Ketika kita mau baca Al-Quran, belajar baca Al-Quran tentunya nggak bakal terlepas dari belajar tajwid. Tajwid itu artinya memperbagus, memperindah. Makanya tajwid kata para ulama itu adalah perhiasan dari bacaan. Nah, itu perhiasan dari bacaan. Dengan memberikan setiap huruf haknya masing-masing, kemudian disampaikan per huruf itu sesuai dengan makhrajnya, tempat keluarnya, itu diperhatikan. Itu tajwid namanya. Tanpa dia melebihkan, mengurangi, enggak. Jadi yang kha dibaca kha, yang ha dibaca ha, yang zal dibaca zal, zai tetap zai. Itu namanya memperhatikan tajwid. Kemudian juga dia memperhatikan tentang masalah izhar, ikhfa, idgham. Contohnya izhar apa? Ada hadiah nggak? Ada hadiah kan? Contoh izhar. 1. Ya, Basgar. Contoh fil ayat, di ayat. Contoh, di surat Al-Qari'ah, coba. Nah, ingat gak surat Al-Qari'ah? Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Terus. Waman
Wah, kalah nih, nggak bisa. Yang lain, ya. An'amta. Nah, an'amta izhar. Satu ya. Ayo, contoh. Yang kedua, ikhfa. Antum mudah tadi. Ikhfa, ya. Hah? Min qabla. Ayatnya apa? Harus ada ayatnya, ya. Ayo, barakallahu fiik. Fa amma man saqulat mawazinuhu. Nah, itu ikhfa. Yang ketiga, idgham. Ayo, siapa? Di Al-Qari'ah semuanya ada, ya, Pak? Mim ba'di. Terus ayatnya dong. Tadi juga dapat min qablu kalau gitu. Harus ada ayatnya. Di surat Al-Qari'ah ada, ya. Barakallahu fiik. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nah, barakallahu fiik. Udah ya, 3 ya. Lunas, alhamdulillah. Nah, ini belajar tajwid namanya. Kemudian tajwid ini penting. Yang pertama karena tajwid membuat seorang itu bersama Rasul yang mulia. Jadi tajwid memang ditekankan dalam Islam. Bahkan Nabi SAW mengatakan, Man lam yataghanna bil Qur'an falaysa minna. Barang siapa yang tidak melantunkan bacaan Al-Qur'annya, maka bukan bagian dari kami. Dan tajwid itu salah satu cara melantunkan bacaan Al-Qur'an. Bahkan Nabi SAW secara khusus beliau bersabda, Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Yaitu orang yang mahir baca Al-Quran, dia itu bersama as-safarah, yaitu Rasul al-kiramil bararah, yang maha mulia, atau yang mulia. Nah, siapa itu? Kata para ulama, yaitu dia akan bersama para nabi nanti di surga. Sebagian ulama bilang lagi, bahkan ada malaikat yang selalu mendampingi dia nanti di surga. Khusus buat orang yang mahir baca Al-Qurannya. Kemudian Nabi mengatakan, Walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'tahu fihi. Dan orang yang baca Al-Quran terbata-bata. Nah, bata-bata bahasa mana, Pak? Nah, bahasa Arab. Bata-bata. Orang terbata-bata baca Al-Quran kan nggak nyambung-nyambung ayatnya. Nah, itu terbata-bata itu bahasa Arab. Nah, barang siapa yang baca Al-Quran, dia terbata-bata, wa huwa alaihi syakun, dan dia sulit sekali. Dia sudah berusaha tapi sulit, lahu ajron. Dia dapat 2 pahala, kata Nabi SAW. Pahala apa? Yang pertama, pahala baca Al-Quran. Yang kedua, pahala berusaha. Dia tahu susah, dia tahu sulit, tapi terus dia berjuang. Karena kita harus pahami, ikhwas sekalian. Orang bisa karena biasa. Nah, tajwid, makhorijul huruf, itu butuh kebiasaan. Bukan butuh ilmu aja. Antum bisa tahu ilmu tajwid, ilmu idhar, idgham, baca kalau kok keluarnya dari sini, ro keluarnya dari sini. Itu nggak penting. Yang penting praktek bisa nggak? Nah, itu paling penting. Dan untuk bisa butuh namanya biasa. Makanya perlu untuk kebiasaan baca Al-Quran. Jadikan ini rutinitas harian. Makanya orang bisa lancar. Khususnya lagi orang yang mau banyak baca Al-Quran di bulan Ramadan. Maka dia memperbanyak latihan Qurannya di luar bulan Ramadan. Jangan latihannya Ramadan doang. Makanya latihan Ramadan doang setengah halaman, setengah jam. Nggak beres-beres. Ulang lagi, salah lagi. Nggak beres-beres. Nggak pernah hatam akhirnya. Kenapa? Nggak pernah latihan, nggak pernah belajar. Nah, ini makanya butuhnya untuk sabar dalam belajar Al-Quran. Kemudian yang kedua, pentingnya tajwid adalah itu cara beribadah sendiri dengan Al-Quran. Karena Al-Quran bukan cuma diamalkan, bukan cuma dibaca, tapi tahu cara membacanya seperti apa. Jadi Quran itu memang ibadahnya berlipat-lipat. Sekedar dibaca, nggak ngerti maknanya, dapat pahala. Nah, itu ibadah tersendiri ketika seorang belajar tajwid. Kemudian yang ketiga, membaca tanpa tajwid. Nah, membaca tanpa tajwid, kata para ulama, itu termasuk lahan. Apa itu lahan? Lahan itu cacat dalam bacaan. Kesalahan dalam membaca. Dan kesalahan ini para ulama membagi menjadi 2. Ada lahan jali, ada lahan khafi. Apa lahan jali? Yaitu kesalahan yang besar.
Kenapa dikatakan besar? Karena kesalahan ini bisa diketahui oleh para qurra, ahli Quran, dan bahkan oleh orang-orang awam. Mereka juga bisa tahu. Salah satunya adalah kesalahan dalam harokat. Contohnya, siratal ladzina an'amtu alaihim. Nah, harusnya apa? An'amta. Nah, jadi an'amtu. Ini lahan jali. Ini lahan jali. Contoh yang lain. Allah mengatakan bahwasanya Allah itu alim. Alim pakai ain. Kemudian dia baca alim pakai hamzah. Alim itu artinya Allah Maha mengetahui. Alim, kalau alim itu artinya pedih. Berarti Allah yang Maha pedih. Azabun alim, azab yang pedih. Nah, jadi kesalahannya itu kesalahan yang memang fatal kesalahannya. Contoh yang lain. Ini contoh yang paling sering dan bahkan ditemukan ada di beberapa masjid. Ketika baca surat Az-Zalzalah. Apa bacanya? Ijajul jilatil ardu jiljalaha. Dan ini bukan main-main. Ada memang seperti ini. Di situ ada huruf zal, ada huruf zai. Beda semuanya. Semuanya dihantam sama dia huruf jim semuanya. Padahal nggak ada huruf jim. Iza pakai zal. Iza zulzilatil pakai zai. Ardu pakai dot diganti pakai dal sama dia. Ardu. Zilzalah. Ada zal, ada zai, ada dot. Dihantam semua. Ijajul jilatil ardu jiljalaha. Nah, ini termasuk lahan jali. Kesalahan fatal ini. Nah, ini termasuk kesalahan fatal. Makanya butuhnya seorang untuk belajar tajwid dan juga makharijul huruf. Adapun lahan khafi, itu lahan khafi adalah kesalahan ringan, tersembunyi, terkadang cuma diketahui oleh para guru-guru Al-Quran atau ahli Al-Quran. Lahan-lahan yang khafi. Contohnya, seorang baca Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil. Nah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bukan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Itu pakai E namanya. Dia nggak sadar kan? Kalau guru Al-Quran kedengeran. Nah, bahkan terkadang baca Alhamdulillah aja. Alhamdulillah Rabbil. Al-nya mana? Hilang. Harus dibaca Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah. Itu harus dibaca semuanya. Nah, itu termasuk lahan khafi. Nah, adapun hukum dari belajar tajwid, maka hukumnya itu sunnah, kata para ulama. Hukumnya sunnah. Yang wajib adalah dia menjaga tatanan bahasa dari Al-Quran. Dia baca Az-Zalzalah, idza zulzilatil. Dia baca dengan benar. Adapun tajwidnya, ikhfa'nya, idghamnya, dan lain-lain, itu hukumnya sunnah. Itu hukumnya sunnah. Selama tatanan bahasa yang masih dijaga sama dia, maka bacaannya itu benar. Tapi lebih baik tentunya dia itu memperbaiki tajwidnya, membaca, memperhatikan kaedah-kaedahnya. Kenapa? Karena Nabi SAW tadi bilang apa? Al-mahiru bil Quran ma'asafaratil kiramil bararah. Itu orang yang mahir baca Al-Quran, dia itu bersama Rasul yang mulia. Kemudian, kita masuk ke poin yang berikutnya. Yaitu tentang batasan waktu menghatamkan Al-Quran. Ini poin yang penting, ikhwas sekalian. Sebagian ulama, mereka berpendapat bahwasanya tidak menghatamkan Al-Quran lebih dari 40 hari, itu makruh hukumnya. Mereka diantaranya ada yang berdalil dengan sebuah hadis, ketika sahabat bertanya kepada Nabi SAW, fikam nakhtimul Quran, dalam berapa hari kita harus menghatamkan Al-Quran? Nabi SAW mengatakan, fi arba'ina yauman, dalam 40 hari, kata Nabi SAW. Tapi ini hadisnya dhaif. Nah, tapi ini hadisnya dhaif. Akan tetapi sebagian ulama tetap mereka itu menganggap makruh. Nah, dibenci, bukan haram, makruh. Kenapa? Karena terkadang itu membuktikan jauhnya seseorang dari Al-Quran. 40 hari itu sudah ada spare-nya. Kalau satu hari satu juz, beresnya berapa hari? 30 kan? 40 udah ada spare-nya 10 hari. Spare sama apa? Males, ngantuk, capek, tiduran.
healing, apa segala macam, sudah masuk semua di situ. Nah, 10 harinya, jadi 40 hari total. Lah ini 40 hari nggak beres-beres khatam Al-Quran. Bahkan setahun nggak beres-beres. Ngapain aja selama ini? Bahkan nggak pernah khatam Al-Quran sama sekali. Lah kemana aja dari Al-Quran? Itu menunjukkan seorang jauhnya dia tuh dari Al-Quran. Bahkan Nabi SAW itu setiap tahun menyetorkan hafalannya kepada Jibril. Selalu, secara sempurna. Kemudian ada batas maksimal. Ada batas maksimal seorang menghatamkan Al-Quran. Menghatamkan Al-Quran, Nabi menyebutkan maksimal 7 hari sekali. Dalam hadis yang lain 3 hari sekali. Itu paling maksimal. Nabi SAW mengatakan, la yafqahu man qara al-Quran fi aqal min thalas. Tidak akan bisa paham. Nggak bakal bisa paham. Orang yang membaca Al-Quran, yaitu mengatakan Al-Quran kurang dari 3 hari. 1 hari, 2 hari sudah hatam. 1 hari, 2 hari sudah hatam. Itu nggak bakal bisa paham apa isi dari Al-Quranul Karim. Nah, yang menjadi poin di sini adalah terkadang kenapa kok ada sebagian ulama yang mereka itu hatam Al-Quran dalam 1 malam. Contohnya kayak Utsman bin Affan. Utsman ibn Affan, sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala anhu, beliau itu terkenal beberapa kali menghatamkan Al-Quran dalam semalam ketika beliau sholat. Nah, ketika beliau sholat. Imam Syafi'i juga tadi disebutkan bahwasanya beliau itu baca Al-Quran ketika Ramadan 1 hari 2 kali hatam. Semuanya dalam sholatnya. Nah, ini seakan-akan bertentangan. Tapi kata para ulama enggak. Ini enggak bertentangan. Kenapa? Karena ini mereka lakukan cuma di momen-momen tertentu. Tidak menjadi daimumah atau rutinitas mereka. Enggak setiap hari seperti itu, enggak. Nah, itu enggak menjadi rutinitas. Tapi ketika karena bulan Ramadan, karena pahalanya besar. Nah, makanya dibanyakin baca Al-Qur'annya, menyibukkan atau mengisi waktu-waktu dengan hal-hal yang bermanfaat. Nah, seperti itu. Karena khusus di bulan Ramadan. Itu jadi enggak ada masalah. Kemudian ada poin setelah ini adalah apa hukum mencium Al-Quran. Ya, seorang udah hatam, dicium. Udah hatam, dicium. Nah, para ulama menjelaskan bahwasanya mencium Al-Quran itu nggak ada dalil tentang pensyariatannya. Nggak ada sama sekali. Nggak bakal ditemukan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Yang ditemukan adalah dari perbuatannya sahabat Ikrimah ibn Abi Jahal radhiyallahu ta'ala anhu. Anak dari Abu Jahal. Anaknya Abu Jahal itu sahabat masuk Islam. Ikrimah namanya. Radhiyallahu ta'ala anhu. Disebutkan bahwasanya beliau itu berapa kali mencium Al-Quran. Kemudian mengatakan, hadza kalamu Rabbi. Ini adalah firman dari Rabbku. Kemudian dicium Al-Qurannya. Nah, tapi disebutkan oleh para ulama bahwasanya sanadnya, jalurnya itu dhaif. Tidak ada ditemukan jalur yang sahih atau yang selamat. Maka dari itu tidak ada contohnya untuk mencium Al-Quran. Itu nggak ada contoh sama sekali. Tidak disyariatkan dalam Islam. Tetapi kalau orang sekadar menciumnya aja, ya itu nggak ada masalah. Itu nggak diharamkan. Yang penting itu tidak disyariatkan dan tidak ada keutamaan sendiri. Karena inti dari memuliakan Al-Quran bukan dicium, tapi dengan diamalkan. Itu intinya. Ada sebagian orang lebih sering cium Al-Quran daripada ngamalin Al-Quran. Nah, kalau ngamalin Al-Quran tunggu dulu. Datang ke tahsin Al-Quran tunggu dulu. Kayaknya majelis yang paling sering bubar, majelis apa? Majelis tahsin. Awal ngumpul, wah semangat 15 orang. Kemudian seleksi alam. Satu hilang. Tinggal 1 murid sama 1 guru. Bubar aja ya. Ya bubar. Karena apa? Bersih, beres semua. Nah, seperti ini makanya disayangkan. Hanya yang penting untuk memuliakan Al-Quran adalah dengan belajar membacanya dan juga dengan mengamalkannya. Itu adalah bentuk memuliakan Al-Quran yang terbaik. Kemudian kita masuk ke dalam poin yang terakhir, ikhwas sekalian, berkaitan tentang adab membaca Al-Quran. Nah, adab membaca Al-Quran. Ini penting untuk diperhatikan dan untuk diamalkan. Karena ini bakal berpengaruh dengan keseharian kita dengan Al-Quranul Karim. Secara khusus nanti di bulan Ramadan. Yang pertama, ketika baca Al-Quran, keikhlasan itu sebuah kewajiban. Kewajiban.
Harus bersih dari riya, nggak boleh ngarep pujian, nggak boleh supaya disanjung orang lain, supaya didengar orang lain, itu bersihin dulu semuanya. Kenapa? Karena secara khusus, sekali lagi secara khusus, Nabi SAW dalam sebuah hadisnya, ketika menggambarkan ada 3 orang yang pertama kali dilemparkan ke dalam neraka, Nabi nggak ngasih contoh yang lain. Yang paling pertama kata Nabi SAW adalah rojulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Seorang yang belajar ilmu agama, diajarin dan baca Al-Qur'an. Contoh dari Nabi secara khusus loh ini, baca Qur'an, kata Nabi. Fa'utiya bihi, kemudian orang itu didatangkan ke hadapan Allah Ta'ala, kemudian diperlihatkan nikmat-nikmat Allah kepadanya, kemudian diakui sama dia. Kemudian Allah katakan, fama amil tafiha, apa yang kamu lakukan atas nikmat yang Allah anugerahkan kepadamu? Kata dia, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Saya belajar agama, saya ajarin, dan saya baca Quran. Baca Quran lagi. Kemudian Allah katakan, kadzabta, kamu berdusta. Kalau Allah, walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal alim wa qara'tal Qur'an liyuqal huwa qari. Kamu dusta, kamu itu baca Al-Quran, belajar, mengajarkan, supaya orang memanggilmu sebagai seorang alim, dan juga qari. Jago bacaan Qur'annya, lancar bacaan Qur'annya. Nah, faqad qil, kata Allah, kamu udah dapat gelar itu di dunia. Jadi terkadang orang ria, itu dapat apa yang dia inginkan. Terkadang dapat, tapi dapatnya di dunia, nggak dapat apa-apa di akhirat. Kemudian, summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian Allah memanggil para malaikatnya, dia pun ditarik di atas wajahnya, dilemparkan ke dalam neraka. Kenapa ditarik di atas wajahnya? Karena ketika di dunia dia mengharapkan orang-orang ngelihat dia, ngelihat wajahnya dia, nganggap dia sebagai alim, nganggap dia sebagai qori, orang yang jago baca Al-Quran, makanya ketika di akhirat dihinakan wajahnya sama Allah, ditarik di atas wajahnya. Ini secara khusus tentang masalah Al-Quranul Karim. Makanya kita harus hati-hati. Terlebih lagi di bulan Ramadan, luruskan niat kita. Jangan sampai capek-capek belajar, capek-capek baca Al-Quran, pahala yang nggak ada. Malah yang didapat dosa. Nah, selalu luruskan niat, selalu diluruskan, diperbaharui lagi. Apalagi nanti ketika itikaf di masjid, bakal banyak orang. Nah, bakal banyak orang. Hati-hati ketika baca. Niat itu bakal yataqallab, selalu bolak-balik. Itu setan. Setan nggak senang lihat antum baca Quran. Bakal diganggu terus sama dia. Nah, makanya harus hati-hati. Kemudian yang kedua, adab baca Al-Quran adalah dalam kondisi terbaik. Dia bersuci, dia bersiwak, dia pakai pakaian yang terbaik, pakai minyak wangi, dan plus bacanya di tempat yang bagus, yang bersih. Itu adab baca Al-Quran namanya. Bahkan secara khusus tentang bersuci, Allah Ta'ala mengatakan, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang memegang Al-Quran kecuali orang-orang yang sudah disucikan, yaitu sudah berwudu maksudnya. Nah, maksudnya sudah berwudu, berarti dia itu bersih dari hadas besar dan juga hadas kecil, bersih dia itu. Dalam kondisi memang benar-benar yang terbaik. Begitu juga dengan pakaiannya. Karena apa yang dia kenakan, itu menunjukkan apa yang mau dia lakukan. Pengagungan terhadap apa aktivitas dia. Ketika kita mau datang ke kantor aja, gak mungkin antum bakal pakai baju asal-asalan. Gak mungkin bakal pakai kaos oblong putih yang di sini, bolong di sini, datang ke kantor. Gak mungkin kan? Tapi apa yang antum pakai? Baju yang bagus, celana bagus, sepatu bagus, tasnya bagus, minyak wangi berapa kali semprot. Nah, kenapa? Karena antum memuliakan apa yang mau antum lakukan. Sama kayak antum mau datang ke kajian. Sama seperti kita mau baca Al-Quran. Praktekkan itu walaupun mau dibacanya di rumah. Kenapa? Karena kita mau baca firman Allah, mau menghadap Allah. Walaupun di rumah, datang dengan kondisi yang terbaik. Pakai baju yang rapih dulu, pakai minyak wangi, wudhu dulu, baca Al-Quran. Mau dalam Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Nah, ini namanya memuliakan Allah Ta'ala. Kemudian,
ada suatu poin juga di sini. Apa hukum baca Al-Quran jika tidak dalam kondisi suci? Jika tidak dalam kondisi suci. Nah, seorang itu disebutkan oleh para ulama, kalau dia membaca dari hafalannya, dia baca dari hafalannya, sedangkan dia masih ada hadas kecil, dia belum wudhu, itu nggak ada masalah. Itu nggak ada masalah. Antum batal wudhunya, antum sekedar baca Al-Fatihah, baca Al-Ikhlas sambil zikir, itu nggak ada masalah. Tapi kalau pegang mushaf, harus dalam keadaan suci. Kalau hafalan antum sudah habis, kulhunya sudah habis itu terus, mau ambil Quran, wudhu dulu. Nah, kenapa? Karena la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang memegangnya kecuali orang yang sudah dalam kondisi suci. Nah, adapun kalau dalam keadaan hadas besar, junub, hadas besar, maka dia nggak boleh membaca tidak dengan hafalannya, tidak juga apalagi dengan memegang mushaf. Nah, kalau habis junub, misalkan, habis berhubungan badan, jangan megang Quran. Jangan murojaah dengan hafalan, tapi mandi dulu. Beres mandi, baru murojaah. Nah, terlebih lagi ini di bulan Ramadan, entah itu di malam harinya, maka itu harus diperhatikan. Kemudian bagaimana dengan baca dari HP? Baca dari HP. Apakah diharuskan untuk berwudu? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena HP itu bukan mushaf. HP itu bukan mushaf. Kalau orang sudah suci dari hadas kecil, maka diperbolehkan dia baca dari HP. Walaupun dia itu belum berwudu. Tapi kalau dia masih dalam keadaan junub, maka sama, dia pun tidak boleh dari HP, dari hafalan, apalagi dari mushaf. Kemudian yang ketiga, adab dalam baca Al-Quran adalah meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan. Yaitu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bahkan Al-Imam An-Nawawi, beliau menyebutkan, lau marra ala qaumin sallama alaihim wa ada ilal qiraah. Kalau dia baca Qur'annya sambil jalan, atau, kalau dia baca Qur'annya sambil jalan, kemudian ada orang-orang lewat, kepotong, dia kasih salam doa, Assalamualaikum. Jawab Waalaikumsalam. Sudah itu dia mau baca lagi, kata Imam Nawawi, fa'in ada ta'awuz karena hasanah. Kalau dia mengulangi ta'awuznya, itu lebih baik, kata Imam Nawawi. Nah, diulangi lagi. Sama seperti kalau dia lagi baca, kemudian ada orang lewat, ngasih dia salam. Nah, jawab dulu salamnya. Ada orang ngasih salam, Assalamualaikum, jawab dulu, Waalaikumsalam. Ketika mau baca Al-Quran, ta'awuz lagi, kata Imam Nawawi. Ta'awuz lagi. Tapi ta'awuz yang kedua ini hukumnya sunnah. Adapun ta'awuz yang pertama sebelum kita buka Al-Quran, itu hukumnya wajib. Dan ta'awuz ini bermacam-macam. Ada banyak, bahkan 5, 6, 7 yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya adalah dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang sering kita ketahui. Kemudian a'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim. Jadi ada tambahan as-sami'ul alim. Kemudian ada a'udzubillahil qadir minasyaitonil ghadir. Dan bacaan-bacaan yang lainnya. Kemudian adab yang keempat adalah membacanya dengan tartil. Ini seperti poin yang tadi kita sebutkan. Yaitu memperhatikan kaedahnya, makhraj hurufnya, tajwidnya, dan lain-lain. Termasuk tidak melakukannya secara berlebihan. Sebagian orang tajwidnya belum benar, makhrajul huruf belum benar, tapi ngikutin lagunya seorang syekh. Akhirnya tajwidnya berantakan, makhrajul huruf berantakan, ngikutin Syekh Sudes. Pokoknya kayak Syekh Sudes. Syekh Sudes nadanya tinggi. Nah, a'udzubillah, ikut akhirnya. Makhrajul huruf berantakan, ini kemana berantakan. Nah, jadi ini harus diperhatikan. Bahkan sebagian ulama ada yang tidak memperbolehkan. Bahkan Syekh Al-Albani menganggap mengikuti bacaan seorang qari, yaitu secara taklid benar-benar buta, itu sebuah kebid'ahan, kata beliau. Walaupun sebagian ulama yang lain, diantaranya Syekh bin Baz, beliau memperbolehkan. Kalau memang mengikuti itu untuk belajar, murid ngikutin gurunya. Atau bacaan Syekh ini misalkan
lebih membuat dia khusyuk misalkan, kalau dia pakai bacaan itu, maka itu nggak ada masalah. Selama dia tetap memperhatikan kaedah-kaedah tajwidnya dan tidak berlebih-lebihan. Kemudian poin yang berikutnya adalah tentang khusyuk dan tadabbur. Ini termasuk adab yang selanjutnya. Dia khusyuk, tadabbur ketika baca Al-Quran. Fokus. Apalagi kita berbicara tentang masalah tadabbur. Tadabbur itu salah satu, bahkan tujuan utama diturunkannya Al-Quran. Dalam banyak sekali ayat, Allah mengatakan di antaranya, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Maka pentingnya tadabbur adalah untuk memahami petunjuk ini. Petunjuknya apa? Nah, petunjuknya itu apa? Harus dengan direnungi. Tanpa direnungi nggak bakal bisa. Nah, ini pentingnya tadabbur Al-Quran. Kemudian bahkan ada sebuah faedah yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau menyebutkan ketika Nabi SAW bersabda, Inna likulli qaumin muhaddatsun. Bahwasanya setiap umat itu ada muhaddas. Apa itu muhaddas? Yaitu orang yang diberikan ilham. Dan banyak, setiap umat orang yang diberikan ilham sama Allah langsung itu banyak. Bukan wahyu, ilham. Nah, itu banyak setiap umat. Tapi di umat Muhammad SAW cuma ada satu. Siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, enggak ada yang lain. Apa sebabnya? Sebabnya kata Ibnu Taimiyah, karena Quran kita itu sudah lengkap. Nggak butuh tambahan orang-orang yang dapat ilham, nggak butuh. Quran kita sudah lengkap, kata Ibnu Taimiyah. Nah, ini makanya pentingnya kita untuk mentadabburi Al-Quranul Karim. Kemudian yang kedua dari pentingnya tadabbur adalah karena manfaat Al-Quran yang berlimpah. Nah, ini bisa didapatkan cuma dengan lewat jalur tadabbur. Kemudian yang ketiga, Quran ini adalah life-changing book. Buku yang bisa merubah kehidupan kita. Bagaimana para sahabat dulu berubah kehidupan mereka 180 derajat setelah baca Al-Quran. Cuma gara-gara baca Al-Quran, suasana hati mereka, mood mereka langsung berubah. Cuma gara-gara dengar Al-Quranul Karim. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa idza sami'u ma unzila ila rasul taro a'yunuhum tafidu minad dama mimma arafu minal haq. Bahwasanya para sahabat ketika mereka itu mendengar apa-apa yang diturunkan kepada Rasul, yaitu Al-Quranul Karim, kamu akan melihat bagaimana mata mereka itu mengalir air matanya. Kenapa? Karena mereka mengetahui kebenaran yang ada di dalamnya. Nah, mengetahui kebenaran, berarti ditadabburi sama mereka, bukan cuma sekedar didengar. Di ayat yang lain, Allah mengatakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Bahwasanya orang-orang mukmin kalau diperdengarkan kepada mereka ayat-ayat Allah, hati mereka bergetar. Nah, berarti mood mereka itu bisa berubah. Hati mereka berubah cuma gara-gara Al-Quranul Karim. Dan dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun adalah seorang yang mentadabburi Al-Quranul Karim. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW pernah sholat di suatu malam. Memulai sholatnya dengan Al-Baqarah, kemudian memulai sholatnya dengan Ali Imran, kemudian An-Nisa, dan lain-lain. Kemudian, idza marra bi ayatin, kata Ibn Abbas, kalau Nabi melewati sebuah ayat yang di situ ada tasbihnya, maka beliau bertasbih. Itu di situ ada ujian kepada Allah, mensucikan dirinya. Maka Nabi SAW bertasbih. Kalau di situ marra bisu'alin, di situ ada sebuah permintaan kepada Allah, maka beliau berdoa dulu. Kalau di situ ada sebuah keburukan di ayat tersebut, Nabi berlindung dulu. Contohnya kita lewat ayat-ayat yang menjelaskan tentang buruknya neraka, maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah, selamatkanlah aku dari neraka. Kita lewat ayat-ayat tentang surga, wabasyiris sabirin, wabasyiril mu'minin, dan ayat-ayat yang lain, doa sama Allah, ya Allah masukkanlah saya ke surga.
Itu tadabbur Al-Quran namanya. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan Nabi SAW pernah baca satu malam cuma satu ayat. Diulang-ulang sama Nabi. Yaitu ayat in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, kalau engkau mengazab mereka, sesungguhnya mereka adalah hambamu. Dan sesungguhnya kalau engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau adalah Al-Aziz Al-Hakim. Ayat ini sangat berhubungan dengan kehidupan Nabi SAW. Ini ayat tentang Isa alaihissalam. Bagaimana Isa memohon kepada Allah untuk memberikan hidayah kepada kaumnya. Makanya ayat ini berkaitan dengan para rasul. Beban yang mereka miliki untuk mendakwahi umatnya. Rahmat yang beliau miliki. Ternyata nggak semua orang mau menerima dakwanya. Nggak mau menerima apa yang beliau sampaikan. Maka ayat ini sangat beliau perhatikan. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Kalau engkau memang mau menyiksa mereka, mengazab mereka, mereka hambamu. Nggak ada yang bisa ngelarang. Wa in taghfir lahum, tapi kalau engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau adalah Al-Aziz Al-Hakim. Yaitu mengampuni maksudnya dengan memberikan hidayah kepada mereka. Kemudian ikhwas sekalian, ada poin yang penting di sini. Apa yang terbaik saat Ramadan? Memperbanyak tilawah atau tadabbur? Nah, banyak tilawah atau tadabbur. Para ulama mereka berbeda pendapat dalam masalah ini. Tetapi insya Allah yang paling kuat, yang paling afdol, dan ini disepakati adalah tadabbur. Tadabbur itu cara yang terbaik untuk meraih tujuan utama dari Al-Quran. Karena sekedar baca nggak bisa nyampe ke tujuan utama. Tujuan utamanya itu adalah sebagai petunjuk, sebagai hidayah. Tadabbur itu cara yang terbaik untuk bisa seorang mendapatkan hidayah dari Al-Quranul Karim, maka yang terbaik. Tetapi sebagian ulama menjelaskan tadabbur itu sama dengan tolabul ilmi, menuntut ilmu. Orang belajar nggak bisa lama-lama. Tadabbur pun sama, orang nggak bisa tadabbur lama-lama. Butuh pikiran yang fresh, pikiran yang terbuka. Kalau mumet nggak bakal bisa. Sama orang belajar, kalau lagi mumet, lagi capek nggak bakal bisa. Makanya kata para ulama, yaitu tadabbur Al-Quran ketika pikiran lagi fresh. Itu yang paling afdol. Ketika sudah selesai, dia rasa sudah cukup, maka dia perbanyak bacaan Al-Quran. Nah, jadi digabungkan sama dia antara tadabbur dengan tilawah. Dia dapatkan tujuan utama dari Al-Quran dan juga dia peroleh pahala 1 huruf 10 pahala dengan memperbanyak qiraah atau tilawah dari Al-Quran ketika dia sudah selesai tadabbur. Dan tadabbur yang dimaksud di sini adalah memahami ayat secara umum. Khususnya di bulan Ramadan ya maksudnya, secara umum. Bukan dengan sampai mendalam, melihat perselisihan ulama tentang arti dari makna ini. Nggak selesai-selesai nanti seperti itu. Nah, maksudnya adalah memahami secara umum. Salah satu caranya adalah dengan membaca terjemah dari Al-Quran. Kita suka baca Al-Quran yang ada terjemahannya. Terjemah Al-Quran itu hakikatnya adalah tafsir ringkas dari Al-Quran. Nah, itu salah satu cara kita untuk tadabbur Al-Quranul Karim. Kemudian yang selanjutnya, di antara adab dengan Al-Quran adalah mengamalkan Al-Quran. Nah, mengamalkan Al-Quranul Karim. Al-Quran nggak sekedar menjadi hafalan, nggak sekedar menjadi bacaan, tapi diamalkan. Ini yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau itu dikatakan oleh Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi SAW itu Al-Quran. Apa maksudnya? Semua yang diperintahkan oleh Al-Quran, lihat, itu juga yang dilakukan oleh Nabi SAW. Apa yang dilarang oleh Al-Quran, itu pula yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Al-Quran melarang untuk gibah. Wala yaghtab ba'dukum ba'dah. Jangan kalian saling gibah, ngegosip satu sama lain. Nah, ahli Quran, orang yang baca Al-Quran, mentadabburi, mau mengamalkan Al-Quran, jangan ngomongin orang. Jangan gosipin orang. Nah, tapi dia harus amalkan. Kenapa? Karena di Al-Quran ada perintah itu. Namanya petunjuk, itu selain harus dipahami, harus juga diamalkan. Antum bayangkan, nggak masuk akal orang yang mau mencapai suatu tujuan pakai GPS dia,
Dia paham GPS-nya. Ini belok kiri, ini belok kanan, 800 meter, nanti belok sini, belok situ, dan lain-lain. Dia paham. Tapi dia nggak mau ikutin. Ya biarin aja belok kiri. Saya nggak mau belok kiri, mau apa? Nggak bisa begitu. Nah, harus diamalkan sama dia. Bukan cuma dipahami, bukan cuma ditadaburi. Sama dengan Al-Quran. Al-Quran bukan cuma dibaca, bukan cuma ditadaburi, tapi diamalkan. Nah, itu diamalkan dalam keseharian kita. Kemudian yang terakhir, ikhwas sekalian, adalah hendaknya seorang itu tidak berbangga dengan bacaan yang dia miliki. Dan juga tidak hasad dengan bacaan orang lain, hasad yang maksudnya menginginkan hilangnya nikmat bisa baca Al-Quran yang dimiliki oleh orang lain. Maka ini nggak boleh. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ketika dipuji sama orang lain, beliau berdoa, Allahumma anta a'lam minni binafsi. Ya Allah, engkau lebih mengetahui keadaan diriku daripada diriku sendiri. Wa ana a'lam binafsi minhum. Dan aku lebih mengetahui diriku sendiri daripada mereka, orang-orang yang memujiku. Abu Bakar. Allah maj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jadikanlah diriku lebih baik dari apa yang mereka sangkakan kepadaku. Waghfirli ma la ya'lamun, dan ampuni aku atas apa yang mereka tuh nggak tahu aslinya aku seperti apa. Wala tu'akhidni bima yaqulun, dan janganlah engkau menyiksa aku disebabkan karena perkataan-perkataan mereka. Ini Abu Bakar Siddiq, seorang yang penuh dengan ketawaduan, seorang penuh dengan rendah hati, tetap mengakui kerendahannya di hadapan Allah Ta'ala. Nah, begitu pula kita ketika sudah mulai lancar baca Al-Quran, sudah mulai jago baca Al-Quran, jangan sombong di hadapan orang lain. Nah, jangan sombong di hadapan orang lain. Jangan sengaja dikencang-kencangin suaranya untuk menghinakan orang lain. Nggak boleh. Tapi baca itu ibadah tujuannya untuk bertakarrub kepada Allah. Bukan untuk bertakarrub kepada manusia. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini kajian kita. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Dan membuat kita lebih dekat dengan Al-Quranul Karim. Dan lebih baik untuk bisa membaca Al-Quran di bulan Ramadan nanti. Nah, sebelum kita tutup, bagi yang punya pertanyaan, Anda persilakan, tafadhol. Iya. Jazakumullah khair, barakallahu fikum ya Ustaz. Alhamdulillah ada beberapa pertanyaan sudah masuk ke meja panitia. Mohon izin ya Ustaz. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz selalu dalam penjagaan Allah. Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz jika seseorang hanya menghatamkan Al-Quran 1 kali dalam setahun, namun sehari-harinya rutin mempelajari Al-Quran untuk menghafal dan menambah kemampuan bahasa Arabnya? Nah, sebagaimana tadi disebutkan, bahwasanya kedekatan kita dengan Al-Quran bukan cuma kedekatan dalam membaca, tapi kedekatan dalam mentadabburi dan kedekatan dalam mengamalkan. Karena semuanya ini ibadah yang berbeda-beda. Sekarang ada orang ini dia belajar, fokus thalabul ilmi, dia belajar Al-Quranul Karim, tapi baca Al-Qurannya lalai. Baca Al-Qurannya itu lalai. Maka ini kesalahan. Kenapa? Karena Al-Quran satu-satunya kitab, satu-satunya buku yang dibaca per huruf ada pahalanya. Antum baca hadis nggak ada pahalanya. Antum baca hadis per hurufnya nggak ada pahalanya. Kenapa? Karena khusus ini dimiliki Al-Quran. Bahkan kata para ulama, hadis qudsi sekalipun, hadis qudsi yang Nabi SAW sebutkan, Allah Ta'ala berfirman, Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi, wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezoliman bagi diriku, maka janganlah kalian saling menzolimi satu sama lain. Ini kan hadis qudsi. Itu nggak ada pahala per hurufnya. Walaupun itu sama-sama firman Allah. Kenapa? Karena bukan Al-Quran. Al-Quran ini satu-satunya, nggak ada yang lain. Dia diibadahi dengan mempelajarinya, dengan mentadabburinya, dan dengan membacanya. Maka seorang hendaknya itu menggabungkan antara kebaikan-kebaikan ini dalam kehidupannya. Nah, ya. Jazakallah Ustaz. Dan ikhwan dan akhwat semua, mohon maaf dengan keterbatasan waktu, kita harus mengakhiri sesi kedua ini. Dan satu lagi. Satu lagi boleh. Baik, Ustaz. Baik. Begini
Gini, Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum. Semoga Ustadz dan keluarga serta seluruh kaum muslim senantiasa diberkahi Allah. Ustadz izin bertanya, saya kebiasaan membaca Al-Quran dengan volume sedang, cenderung agak keras. Karena kalau terlalu pelan jadi kayak nada rendah dan kurang nyaman bacanya. Padahal saya tidak bermaksud agar didengar orang lain. Bagaimana solusinya Ustadz? Apakah salah seperti ini? Syukran jazakallah khair. Barakallah. Nah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau dulu membaca Al-Quran dengan pelan, dan Umar bin Khattab dulu membaca dengan kencang. Dan yang perlu kita pahami, urusan ikhlas dan riya itu urusan hati. Orang bisa teriak ikhlas sekencang yang dia mau, kalau hatinya riya, ya riya. Kalau hatinya riya itu riya, karena itu urusan hati. Orang bisa baca Al-Quran sekencang apapun, bisa sedekah ke orang lain, di foto, di upload ke internet, banyak yang like, banyak yang nge-share, belum tentu riya. Karena riya dan ikhlas itu urusan hati. Sama dengan tadi baca Al-Quran. Apalagi memang dia lebih mudah untuk mentadabburi kalau dia lebih angkat suaranya. Maka nggak ada masalah dengan tetap dia menjaga hatinya. Emang kalau baca pelan-pelan selamat dari riya? Belum tentu. Belum tentu. Tapi hendaknya seorang itu berusaha untuk menutup amalannya kalau dia bisa. Nah, kalau dia bisa. Kalau nggak bisa, nggak ada masalah. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Yang kita harus pahami bahwasanya godaan dari syaitan bakal datang terus ke kita bagaimanapun kita menjalankan ibadah kita. Mau kenceng, mau pelan, mau sendirian, mau tempat rame, setan bakal terus datang ke kita. Bakal berusaha menggoda lewat berbagai macam jalur. Nah, makanya yang perlu kita perhatikan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan bahkan Allah mengatakan ma'alat syai'an asyaddu alayya min niyat. Aku tidak berusaha mengobati sesuatu yang lebih berat daripada aku berusaha mengobati niatku. Ya seperti itu niat, berganti-ganti terus. Makanya butuhnya kata para ulama yaitu tajdidun niyah, memperbaharui niat. Wallahu ta'ala, sampai di sini kajian kita, semoga bermanfaat buat kita semua. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi bi ihsan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.